Kafirlah orang yang mengatakan Isa anak Tuhan. Quran Surat Al-Maidah ayat ke-17. Lakat kafaral lazina kalu inaloha huwal masih ibnu Maryam akul famay yamliku minallahi syai'an in arada ayyuhlikal masihapna Maryama wa umahu wa men fil ardi jami'an walillahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yahluku mayasya'u walahu ala kulli syai'in qadir. Sungguh, telah kafir orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Katakanlah Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam beserta ibunya dan seluruh manusia, yang berada di bumi. Dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Setelah menjelaskan fungsi diutusnya para rasul dan kedatangan kitab suci sebagai petunjuk ke jalan keselamatan, ayat ini menjelaskan bahwa salah satu kegelapan yang menyelubungi jiwa dan pikiran ahli kitab adalah kepercayaan mereka tentang Tuhan. Sungguh, telah kafir orang-orang, yakni segolongan orang-orang Nasrani, yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam, yakni bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan atau anak Tuhan. Keyakinan mereka itu sungguh sesat. Untuk membuktikan kesesatan itu, katakanlah, wahai Nabi Muhammad, siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah, jika dia hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh manusia yang berada di bumi? Tentu tidak ada, dan milik Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Semuanya tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Dia menciptakan apa yang dia kehendaki sesuai dengan cara yang dipilihnya, di antaranya menciptakan seorang manusia tanpa ayah yaitu Nabi Isa. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pada umumnya akidah orang Nasrani adalah taslis Trinitas yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akidah ini sulit dipahami dengan baik oleh siapapun, walaupun dengan mempergunakan segala macam penafsiran yang diberikan oleh para cendekiawan Nasrani dahulu dan yang sekarang. Tafsir Al-Manar menerangkan bahwa yang menjadi tiang pokok akidah orang Nasrani ialah perkataan yang terdapat pada permulaan kitab Yohanes. Pada ayat ini Allah menerangkan dengan tegas bahwa telah menjadi kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih anak Maryam. Kemudian Allah memberikan alasan dengan tanda-tanda untuk mematahkan alasan yang berliku-liku dari orang Nasrani. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak, jika Allah hendak membinasakan Al-Masih putra Maryam itu beserta ibunya dan seluruh orang yang ada di bumi ini semuanya? Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, Dia menciptakan apa yang dikehendakinya dan Allah Maha Kuasa alas segala sesuatu. Al-Maidah ayat 17. Sumber, kemenak.go.id. Baik, Anda mengutip teks lengkap dari Quran Surat Al-Maidah ayat 17 beserta tafsir dan sumber dari Kemenak. Berikut ini ringkasan makna dan penjelasan utamanya agar lebih mudah dipahami. QS. Al-Maidah ayat 17. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Quran Surat Al-Maidah 17. Makna singkat. Ayat ini menegaskan kesalahan besar akidah Nasrani yang menyamakan Nabi Isa alaihi salam dengan Allah. Allah menolak keyakinan bahwa Isa adalah Tuhan, karena Isa dan ibunya adalah makhluk, bisa binasa jika Allah berkehendak. Allah lah pemilik dan penguasa langit dan bumi. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, termasuk menciptakan Isa tanpa ayah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak bergantung kepada siapapun. Pesan Tauhid. Ayat ini memperkuat prinsip Tauhid Rububiyah dan Uluhiyah, bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Nabi Isa adalah Rasul dan hamba Allah, bukan Tuhan. Kepercayaan terhadap Trinitas Taslis adalah bentuk kekafiran, karena mencampurkan sifat makhluk dengan sifat Khalik pencipta. Pelajaran bagi umat Islam, menjaga kemurnian Tauhid, tidak menisbatkan sifat ketuhanan kepada makhluk. Meneladani Nabi Isa dalam ketaatan dan pengabdian kepada Allah, bukan menjadikannya sebagai sesembahan. Mengetahui bahwa segala kekuasaan dan kehidupan berada di tangan Allah semata.